Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan sister, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dan selalu bahagia. Ariana di sini, aku adalah bagian dari keluarga besar Lab Belajar Ibu. Hari ini aku akan menemani ibu dan sister di Siniar Suara Ibu. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai, tapi tetap mendalam dan inspiratif bersama dengan bintang tamu yang akan sama spesialnya seperti episode-episode sebelumnya. Siapa dia? Bikin penasaran nggak ya? Oke, sebelum itu aku akan bacakan dulu beberapa informasi tentang beliau. Beliau ini lulusan dari IPB, Ibu dan Sister, kemudian juga lulusan dari International Open University, dan sekarang dari NTT terbang ke utara Amerika, sedang menjalani studi di University of Minnesota. Yang menarik adalah bidang studi yang dijalaninya ini bikin aku benar-benar penasaran loh Ibu dan Sister. Bidang studinya Family Social Science. Wah, ada family-familynya kayaknya relate banget sama kita-kita ya. So, Ibu dan Sister, siap-siap karena kita akan mendapatkan informasi baru atau mungkin inspirasi yang mungkin akan mengubah cara pandang kita dan cara kita hadir di institusi yang paling kecil bernama keluarga. Please welcome untuk bintang tamu kita saat ini, Mbak Susi Nanti. Susanti. Halo, Halo, Mbak Susi Susanti. hai Wah, Mbak Riana. ini Hai Mbak panggilannya Riana ya. Hah. Mbak Susi, Mbak Susan, Mbak Susanti, atau Mbak Santi nih? Oke, jadi buat generasi-generasi millennials atau our early Gen Z mungkin masih ini ya familiar nama Susi Susanti. Jadi aku biasa dipanggil Susan. Tapi kalau teman-teman yang waktu kuliah dulu di IPB S1 itu biasa aku dipanggil Ichi. Ichi Ici. kenapa? Ichi ya dalam bahasa Jepang artinya satu. Ya itu Hmm. story-nya cukup panjang tapi kalau aku jelasin nanti bisa habis kita waktunya ya. Jadi Itu ya long story episode short lain panggil ya. aja. Iya, long story short panggil aja Susan. Oke, Mbak Susan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mendalam soal tadi yang aku penasaran banget family social science, aku ingin tahu dulu nih, Mbak Susan sekarang kesibukannya apa? Mm-mm. Oh oke, jadi sekarang ini aku lagi sibuk. Kalau kuliah udah selesai, alhamdulillah. Aku ngambil program master dan udah selesai tahun lalu. Aku dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kemudian setelah itu selesai, alhamdulillah masih dikasih kesempatan nih untuk bisa nyari experience untuk kerja di sini. Nama programnya tuh academic training. Intinya sih kita kerja ya di sini dan kerjanya harus di bidang yang masih berkaitan dengan program yang kita ambil gitu. Jadi sekarang setelah menyelesaikan program master kemarin, aku kerja di salah satu family home health care di sini sebagai koordinator tuh mungkin ya. Terus yang lainnya mungkin sambil bantu-bantu. Jadi di sini ada namanya Minnesota Indonesia Society. Jadi kadang aku juga involve di beberapa agenda-agenda yang mereka bikin ya untuk gathering orang-orang Indonesia yang ada di sini. Kemudian nari juga di beberapa event, Hmm? nari tradisional ya Indonesia. Itu aja mungkin yang lain mungkin kayak sometimes traveling. Ya namanya juga kita ada di negara yang baru ya. Coba untuk explore gimana sih view yang ada di sini, kemudian cari pengalaman lain, experience. Terus selain itu udah sih paling bantu-bantu di komunitas yang aku punya di NTT Nusa Tenggara Timur di Kupang namanya Bacarita NTT itu komunitas dongeng sama di LBI. Oh, ini sih Iya. sibuk banget ya. Masya Allah, Iya, Mbak.
Terus, sibuknya aku merasa paling sibuk di kerjaan sih mm, karena mm, mm. I mean dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5 kan. Jadi itu paling jadi kegiatan-kegiatan lain itu kayak sebagai salah satu cara aku untuk healing. Wis, mantap. Iya, iya, benar-benar benar. Masya Allah banget deh Mbak. Terus nih Mbak nih, ini yang tadi udah di spill dikit sama Mbak Susan ya. Nama Susi Susanti ini kayaknya legendaris banget. Kalau Susi Susanti yang itu tuh tetangga aku sebenarnya Oh iya. orang Tasik ya. Iya orang Tasik, aku ya orang Tasik ya. Itu tetangga aku. Nah, aku penasaran sama nama Mbak Susi Susanti ini. Kalau ini kan dari NTT terbang ke Amerika gitu ya. Coba boleh Mm-mm. diceritain dong perjalanannya Mbak Susi Susanti yang ini nih. Kayak gimana Mbak? Iya, jadi kalau Susi Susanti yang satu kan legenda badminton ya, peraih Olimpiade emas pertama di Indonesia sampai sekarang masih belum ada nih yang bisa menyanyi. Tapi kalau aku lahir di Lampung ya dulu, meskipun KTP aku lahirnya di Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian aku lahir di sana, terus sempat balik lagi ke Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian merantau ke Kupang waktu aku kelas berapa ya? Pokoknya waktu SD kelas 2 kelas 3 gitu ya sama mama sama kakak ketiga aku ada 4 bersaudara, aku yang paling bungsu. Nah mama bawa aku sama anak ketiga di Kupang karena orang tua aku udah bercerai sejak aku bayi ya, jadi Hmm. setelah berpisah itu aku sama mama sama kakak ketigaku, kakak yang pertama sama kedua bareng sama apa keluarga besar. Setelah itu kita merantau di Kupang, aku grew up di sana di Kupang sampai SMA. Terus habis itu aku pas SMA kelas 2 aku merantau sendiri ke Jawa Timur di Bojonegoro. Iya, jadi ada story juga tuh di balik itu. Kenapa sih aku kelas 2 SMA udah berani dari Kupang gitu ya, pergi ke tanah Jawa Jauh loh gitu. itu. Jadi iya jauh lumayan dan aku sendiri gitu ya. Bareng sama teman sih, ada teman yang memang dia punya keluarga di sana. Ya long story short sih sebenarnya karena waktu itu aku merasa trauma ya karena waktu SMP di sana aku sempat em, tidak lulus ujian nasional karena nilaiku ditukar gitu. Jadi iya seperti itu akhirnya ya walaupun akhirnya aku masih tetap bisa melanjutkan sekolah ya, SMA bisa masuk karena waktu itu requirement-nya adalah kita ikut ujian dengan nilai rata-rata hasil ujian nasional. Kalau hasil ujian nasional aku nilai rata-ratanya ya di atas rata-rata waktu itu. Kecuali nilai bahasa Indonesiaku yang ditukar itu. Nilai bahasa Indonesiaku itu 4, something gitu, which is Wah, aku orang Indonesia tapi nilai bahasa Indonesia gue segitu gimana gitu lagi? ya. Shock banget ya. Ya shock banget. Soalnya nilai yang lain 9, 9 gitu ya. Tapi yang lain kecuali itu. Tapi alhamdulillah karena nilai rata-ratanya bisa, aku bisa ikut ujian dan lulus. Alhamdulillah bisa masuk ke SMA. Cuman karena itu karena punya trauma akhirnya aku pengen nih coba gimana sih pendidikan di Pulau Jawa. Ini Hmm. merantau ke Pulau Jawa ke SMA dan kembali kembali pergi ke IPB ke Bogor. Waktu itu anaknya curious untuk explore apa sih provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Di ya. Jadi Indonesia. abis dari Jawa Timur aku pengennya ke Jawa Barat. Udah setelah itu dari Jawa Barat selesai dari S1 IPB, kemudian aku kerja beberapa tahun baliklah ke Kupang untuk jaga mama karena mama waktu itu udah mulai sakit-sakitan, punya gula dan kakak udah pada kerja dan di kota yang berbeda akhirnya udah aku balik aja ke Kupang. Nah di sana aku mulai karena punya banyak aktivitas ya selama kuliah di IPB di organisasi. Akhirnya pas sampai Kupang tuh emang ngerasa kalau nggak aktif berorganisasi punya komunitas tuh rasanya hampa gitu. Gatel Akhirnya gitu aku ya. iya. Akhirnya aku waktu itu
bikinlah komunitas mendongeng Bacarita NTT Mm-mm. gitu. Dengan pengalaman aku apa aktif mendongeng juga waktu masih kuliah di Bogor, juga di Tahun Jakarta berapa bersama itu, Mbak? teman-teman di organisasi. Ah, Tahun berapa itu? aduh, tahun berapa ya? Kalau aku kasih tahu tahun kelihatan banget ya. Tanya itu sekitar tahun 2013, 2014 sampai 2017 lah Wah, ya. Terus aku balik ke keren. Kupang 2017. Itu jadi aku sama teman-teman namanya Forum Indonesia Muda. Ada teman-teman yang memang aktif di mendongeng. Kemudian ya udah kayak expand gitu lah, ekspansi. Ada teman pendongengku yang dia punya program mendongeng sampai ke timur. Ya udah akhirnya kita bikin event di sana di Kupang. Setelah eventnya selesai aku bilang sama peserta yang lain, ini kita harus continue nih biar manfaat dari mendongeng punya eh, kegiatan literasi ini bisa terus berjalan. Eh, dan memang salah satu target aku tuh punya komunitas mendongeng, salah satunya juga biar bisa apa ya, sebagai salah satu bentuk edukasi juga untuk keluarga gitu ya. Karena Iya, dongeng itu kan tools betul. untuk supaya keluarga, terutama orang tua bisa lebih dekat sama anak. Gitu. Mm-mm. Emang Gitu dari sih salah satu kenapa aku bisa bikin komunitas bercerita, dan lewat komunitas ini juga yang akhirnya kayak bisa jadi portofolio aku untuk apa portofolio bukan sekedar kayak titel ini aku punya komunitas, tapi kayak portofolio experience gitu. Dan salah satu apa ya yang akhir alasan utama aku ingin nih bisa kuliah di bidang ini Mm, karena jurusanku sebelumnya tuh sangat bertolak beda belakang. ya. Bukan bertolak belakang sih, ya mungkin bisa saling mendukung ya, tapi benar-benar different ya, beda. Aku tuh kuliah S1-nya silvikultur, Mm-mm. budidaya kehutanan, Mm-mm. itu beda banget. Nah, Nah, itu makanya tuh aku yang pengen master itu supaya ada lagi aku bisa belajar lebih intens spesifik tentang keluarga. mau aku tanyain makanya. Ini Oh, S1-nya hutan-hutan. Ini kenapa? Terus di IOU juga Mbak Susan ambilnya psikologi ya? oh iya, yo aku Oh. ngambilnya psikologi. Oh iya, sama aku perlu mengklarifikasi, aku belum selesai di IOU Kak. Jadi aku Oh, selama kuliah master karena kayaknya agak sulit ya untuk bisa bagi, jadi aku masih hiatus dulu gitu. luar biasa. Berarti Mm-mm. cita-cita yang Mbak Susan afirmasikan sejak dulu dibikin komunitas dongeng itu yang mempelajari Mm-mm. tentang ilmu keluarga ini ya. Iya, Oh, betul, Masya betul Allah. sekali. Nah, aku pengen tahu juga nih, apa sih ceritanya jurusan si Family Social Science ini tuh kayak gimana? Terus, Mm-mm. apa sih yang ingin Mbak Susan capai dari belajar di jurusan ini? Selain tadi Oh, yang kayak mm-mm. itu tuh passion yang Mbak Susan pengen mempelajari lebih jauh tentang ilmu keluarga gitu. Kalau Mm-mm. spesifikasi di Family Social Science sendiri di Minnesota tuh kayak gimana gitu loh, Mbak? Mm-mm. Oke, jadi memang ini eh family social science ini menurut sepengetahuan aku ya, kayaknya nama Family Social Science ini cuman ada di University of Minnesota. Mungkin Oh, kalau apa jurusan dengan maksudnya mempelajari keluarga juga ada di banyak university di sini ya di US itu. Dan memang salah satu apa pencetus adanya jurusan terkait ilmu keluarga ini memang datangnya dari United States of America. Jadi makanya tadinya tuh sebenarnya Family Social Science di Minnesota ini itu bukan pilihan pertama aku waktu daftar. Aku bahkan belum tahu Minnesota ini ada di mana. oh, Karena kita kalau di Indonesia ya, waktu dengar Amerika, aku tuh cuma tahu paling LA, Los Angeles, California, kemudian Chicago atau New York atau DC gitulah ya. Eh, ini Minnesota ini, mana aku juga baru dengar kan. Pilihan pertama tuh ada di Illinois di Urbana-Champaign. Itu ya sama sih, hampir sama, cuman nama jurusannya tuh Human Human Development and Family Studies
di beberapa kampus juga namanya sama. Tapi pas aku udah ngulik-ngulik lagi, pas lihat kok aku nemu nih ada yang namanya Family Social Science. Science gitu ya. Di Oke. sini terus pas aku baca-baca lagi, wah ini sesuai banget dengan apa yang aku pengen pelajari gitu ya, dengan lebih spesifik. Jadi kalau di Family Social Science itu eh, mungkin kalau psikologi in general itu kan banyak dia lebih melihatnya ke individu ya. Mm-mm. Tapi kalau family social science ini kita lebih ngelihat tentang hubungan connection antar orang tua dan anak, orang tua dengan lingkungannya, anak dengan lingkungan. Jadi semuanya itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Mm-mm. Karena ya manusia itu kan nggak pernah hidup sendirian ya. Even Mm-mm. though nanti kita mati sendiri ya. Tapi secara waktu kita hidup di dunia ini kan kita selalu berhubungan dengan orang lain gitu. Bareng-bareng. Kita Oke. selalu hidup di dalam sistem Mm-mm. secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang berhubungan dengan pasangan, ada yang berhubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan budaya, dengan ekonomi dan segala macam itu semuanya tuh saling mempengaruhi. Jadi kayak kalau anak misalkan ada masalah eh, dalam family social science itu kita nggak menanyakan kayak eh, anaknya kenapa sih kok kayak gitu, tetapi yang harus ada dalam framework berpikir di orang yang belajar family social science itu kita harus nanya tuh apa sih yang sedang terjadi gitu ya Ya. di sistem di dalam keluarga itu. Kenapa sih ibunya marah-marah sama anaknya itu? Pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita lihatnya itu bukan dari apa kejadian yang saat itu juga gitu, tapi kita akan melihat apa sih kita melihat itu sebagai suatu gejala gitu dari sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi menurut aku sih ini sangat ini ya, jadi kita tuh kayak berhenti untuk cari kambing hitam gitu, siapa yang salah dalam apa kayak suatu peristiwa atau suatu kondisi situasi gitu. Nah gitu, itu kenapa akhirnya aku pengen belajar family social science ini dan memang eh apa ya, karena aku waktu di Kupang pun waktu masih kerja di Jakarta ya aku melihat fenomena-fenomena di keluarga masalah keluarga itu banyak banget ya. Dan aku merasa kayak waktu aku balik ke Kupang ini kayaknya masih belum ada orang-orang yang fokus nih untuk mempelajari bagaimana kita solve problem yang ada di society kita itu di dalam masyarakat eh, dengan perspektif melihat keluarga yang berperan di situ, keluarga dan masyarakat yang saling terhubung gitu. Nah, itulah kenapa aku memilih Family Social Science gitu. Menarik banget ya. Menarik banget sih Mbak. Aku kayak iya ya benar ya. Karena kan eh, Hmm. anak itu nggak cuman sama orang tuanya juga, nggak cuman sama orang tuanya aja, belum Mm-mm. tetangga, ya kan? Iya, Mm-mm. betul. Yes. Belum sekolah, ya benar-benar benar. Nah, Menarik banget yes. Mbak. Oke kita ini dulu geser dulu nih sebelum kita ke situ lagi. Aku kan nih Mbak Susan kan berarti udah 2 tahun ada ya di Ya, di udah dua Amerika ya. tahun lebih. Ah, Uh-uh. Mbak ada nggak yang menarik dan kayaknya nyaman gitu di situ yang aduh kayaknya aku nggak mau balik ke Indonesia enggak ya? Oh my God. Iya, suka ada aja pikiran yang kayak gitu ya kalau Mm-mm. melihat waktu aku sampai di sini. Yang jelas yang bagus-bagusnya ada, yang buruk-buruknya juga ada. Tapi yang Mm-mm. bagus-bagusnya tuh pas aku sampai sini, yang pertama kayak terkait eh, kebersihan, ya, maksudnya Kebersihan, oke. milah-milah sampah. I mean, di beberapa tempat juga sudut kota juga ada yang kumuh. Hmm. Itu semua negara menurutku selalu ada. Jadi jangan terlalu melihat negara-negara barat itu terlalu high, wow, gitu. Enggak juga Kayak gitu. Di juga beberapa oke. sudut juga ada yang sama, ada yang kumuh juga ada kayak gitu. Cuman
in general tuh lebih tertata rapi gitu. Ya, lebih ter. Kota-kotanya, bangunan-bangunannya gitu. Terus kayak di sini kan memang misalkan di Minnesota dan kayaknya almost semua state yang ada di 51 states yang ada di US itu ibu kotanya itu biasanya selalu berbeda dengan ibu kota statesnya itu berbeda dengan pusat bisnis, pusat ekonomi sama pusat Hmm. pemerintahan itu beda. Jadi kalau di Minnesota itu kampus aku tuh suka dibilang University of Minnesota Twin Cities. Twin Cities itu karena ada ibu kotanya tuh Saint Paul, pusat bisnisnya itu di Minneapolis. Nah, Hmm. karena cukup sama gitu ya secara apa ya kayak developmentnya itu suka dibilang Twin Cities karena berdekatan Hmm. tuh. Nah, jadi itu tadi ya masalah kebersihan juga tata Tata kota. kotanya juga Hmm. oke. Terus transportnya em, cuman kadang aku mau bilang transportasinya juga lebih oke, cuman kadang tuh waktu aku bandingin sama di Jakarta, Jakarta yang sangat apa crowded itu ya, transportasi itu ada banyak macam kan, ada angkot, ada beca, ada Hmm. ojek, ada Transjakarta, ada kereta gitu ya. Kalau di sini tuh dia bus sama light rail, kereta juga gitu. Cuma dua itu aja. Jadi kalau udah keluar dari Twin Cities itu agak sulit. Jadi harus punya kendaraan pribadi gitu. Tapi sistemnya oke gitu. Jadi maksudnya kalau yang ada di Twin Cities itu nggak kesusahan untuk apa kesana kemari, cuman emang jalurnya aja jadi agak suka lebih lama yang harusnya 15 menit drive pakai mobil kadang bisa 1,5 jam untuk naik bus ataupun kalau naik kereta biasanya lebih cepat sih kalau naik bus itu karena jalurnya tuh yang suka muter-muter. Selain itu em, mungkin fasilitas publiknya ya di sini tamannya banyak banget untuk keluarga, sangat ramah keluarga. Minnesota itu adalah salah satu state yang paling ramah keluarga. Itu apa di sini juga ada family paid leave. Jadi kalau kerja, misalnya bayar pajak, kalian juga bisa mengajukan kayak cuti, tapi kalian tetap dibayar gitu. Cutinya cuti untuk keluarga itu ada di sini. Terus apa lagi ya? Ya aku paling senang sih taman-tamannya, parksnya tuh di sini banyak banget. Jadi seneng aja sih banyak ruang Yang publik nyaman ya. untuk keluarga. Nyaman gitu. Ya, bagaimana Ibu dan Sister? Apakah Ibu dan Sister iri? Aku iya. Itu tadi kan kebersihan tata kota. Nah, kalau sistem pendidikan gimana nih, Mbak? Ya Bedanya. sistem pendidikannya juga oke banget di sini aku bisa bilang dan mungkin highlightnya karena aku belajar di Family Social Science ya. Di Family Social Science ini itu di tempat tuh di departemenku itu dia ada memang pure khusus yang belajar tentang untuk riset keluarga sama yang mau ngambil spesifikasi jadi family therapist Mm-mm. itu juga ada sama family education. Nah, family education ini sistem pendidikan keluarga di sini itu kan sekolah free ya, gratis dia sampai kayaknya kayaknya aku juga lupa-lupa ingat ya. Pokoknya sampai SMP kalau nggak salah itu masih free apa sampai SMA juga gitu. Eh, untuk public schoolnya. Dan apa di sini tuh eh, sekolah-sekolah itu juga mereka punya kayak psikolog khusus apa konselor sama psikolog khusus untuk keluarga dan anak gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa gitu bisa diselesaikan bersama dengan psikolog itu juga. Terus yang aku juga suka
suka salah satunya adalah yang which is yang mana aku pelajari lebih spesifik itu early educationnya itu sangat bagus ya untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun. Jadi di sini tuh ada namanya ECFE, Early Childhood Family Education. Jadi di sini keluarga itu akan diberikan ini nggak wajib, tapi pemerintah di Minnesota itu menyediakan kelas-kelas ini, Early Childhood Family Education. Jadi ada yang namanya Parent Educator. Educator ini tuh jadi dia jadi sebuah pekerjaan gitu ya. Guru kayak guru keluarga gitu ya, parent educator. Dan untuk jadi parent educator ini kita harus punya license ya, sertifikat untuk bisa mengajar. Jadi nanti akan ada sesi untuk keluarga dengan anak berusia 0 sampai 5 tahun. Jadi di setiap distrik, Serius ya? di setiap distrik akan disediakan kelas-kelas itu. Jadi keluarga yang mau belajar tentang parenting, itu pun Mm-mm. skopnya sangat luas. eh, apa sesuai dengan minat orang tua. Jadi kayak aku spesifiknya ngambil ICFI yang nature based. Karena aku S1-nya dulu kan tempatnya kehutanan, dan aku merasa alam itu sangat membantu, Tumbuh sangat kembang. membantu dalam kenapa? Sorry? Sa- Membantu tumbuh kembang anak gitu. Iya, sangat membantu Mm. tumbuh kembang anak, koneksi antar keluarga. Jadi aku lebih apa concern ke sana, Mm. interest ke sana. Terus tapi yang lain-lainnya kalau misalkan kita juga mau belajar tentang bagaimana sih regulasi emosi untuk orang tua, cara Mm-mm. belajar. Nah, nanti tuh disediakan. Jadi ada banyak materi, dan di setiap semester tuh ada. Jadi kalau orang tua mau ngambil kelasnya, silakan mendaftar. Mm-mm. Nanti ada kelas yang free, ada kelas yang berbayar, tergantung. Tapi overall sebenarnya free dan terjangkau. Dan itu nanti kayak itu tuh kayak sesi apa ya, bisa 5 sampai 12 orang tua. Jadi biasanya tuh ada yang dalam kelas, ada juga yang bisa indoor. Jadi nanti eh, parent educator ini nanti akan ngasih materi ke orang tua. Kemudian ya sebenarnya in general sih aktivitasnya kita belajar dari parent educator ini, tapi Mm-mm. manfaat yang paling waktu aku observe di apa sesi ECFE ini sama orang tua adalah eh, wa- apa orang tua itu bisa saling share pengalaman mereka, Iya, eh, iya. apa membesarkan anak Mm-mm. kalau mereka punya masalah. Jadi si parent educator ini tuh iya dia Fasilitator sebagai aja gitu ya. seorang fasilitator aja ya, Mm-mm. kita juga dia juga punya ilmunya, tapi kita tuh kayak semuanya saling sharing gitu loh, Iya, semuanya iya, 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 jadi paham, guru paham. untuk masing-masing gitu. Iya, Jadi iya. kayak sama kayak sharing, ini aku punya masalah ini, oh iya aku juga masalahnya sama nih, jadi kayak punya teman ini, Iya, teman seru, seru. yang teman satu apa ya, Senasib, eh, sepenanggungan gitu ya. senasib, ya senasib sepenanggungan itu ya Iya, iya, bahasanya. bener-bener. Iya, jadi kayak jadi punya connection gitu antara orang tua yang satu dengan yang lain. Jadi Seru seru. banget ya. Jadi kayak Mm-mm. mungkin kayak kita juga ngambil pelajaran dari pengalaman orang tua lain gitu kali ya Mbak. Kalau misalnya anak Mm-mm. aku nggak mau makan, orang Mm-mm. tua lain anaknya juga sama, ternyata Mm-mm. dia punya tips Iya, dan ha, trik ha, yang bisa betul kita seperti tiru gitu kali itu. ya. Ha-ha. Ah, seru banget Mbak. Mm-mm. Mbak ini tadi kan bilang di semua distrik itu ini ada Yes, gitu ya. ha-ha. Ini kok bisa sih diimplementasikan di semua tempat? Ini siapa Iya. yang bikin ini, pemerintahnya atau siapa ini? Coba biar Iya, biar ha-ha. didengar sama orang Indonesia. Tiru. Iya betul. Heeh. Jadi ini kegiatan ini nih emang udah difasilitasi sama pemerintah Minnesota dan sudah berlangsung sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Wow. Iya.
Jadi, Wow. heeh, jadi memang pemerintah di sini tuh di Minnesota sangat menaruh apa ya, perhatian yang khusus terhadap edukasi dan keluarga. Jadi Mm-mm. makanya aku pikir, oh ini state ini adalah state yang tepat untuk aku datangi untuk belajar ilmu keluarga gitu. Dan em, mereka memang udah sangat concern ya. Dan oh iya, kelas ini tuh bukan sekadar ibu-ibu aja, tapi bapak-bapak tuh juga cukup banyak juga yang hadir gitu. Jadi aku juga amazed, wow, bapak-bapak ini ya, maksudnya mereka willing untuk belajar tentang parenting, gimana sih berkomunikasi dengan anak semacamnya, ya gitu. Dan ya pemerintah sudah pasti punya punya andil yang cukup besar ya, karena kayak program ini kan didanai sama pemerintah. Jadi menurut aku tuh sangat membantu, mereka punya peran yang sangat besar, mau gitu ya menggelontorkan dana untuk edukasi, untuk pendidikan dan keluarga. Tuh, jadi I wish Indonesia juga bisa seperti itu Itu yang nantinya. mau aku tanyakan lebih lanjut, Mbak. Kalau misalnya nih ya, kita di Indonesia nih, Mbak Susan nih punya kesempatan untuk bisa mengimplementasikan si ICFI ini di ICF ini, ha. Indonesia ini. Kira-kira kita mulai dari mana ya, Mbak? Apakah kita mulai dari LBI atau mungkin dari baca baca cerita di NTT? Coba, Mbak. Ya. Eh, Good question, dan pertanyaan dan sesuatu yang perlu kita ini ya, Renungi bersama. kita renungi bersama. Tapi waktu aku daftar dan mengambil jurusan ini, aku waktu itu bilang ke sponsor ya, apa yang memberikan beasiswa itu, memang nanti ketika aku balik ke Indonesia, aku memang mau bikin apa program yang sama gitu, I'm in, di Mbak. at least at least di Kupang. Tapi sebenarnya setelah aku belajar di sini dan observe langsung, sebenarnya LBI, komunitas-komunitas keluarga yang ada di Indonesia itu sudah memulai program yang sama seperti ini. Dan ya aku sangat salut jempol untuk komunitas-komunitas keluarga yang ada di Indonesia termasuk LBI ya. Karena kan kita sudah menawarkan kelas-kelas untuk orang tua, apa webinar-webinar, itu sebenarnya sudah termasuk kayak program family education yang ada di sini, karena di sini juga ada online family education seperti itu juga ya. Eh, Cuma memang ketika kalau mau meniru yang ada di sini sih inginnya tuh lebih tersistematis gitu, dan ada bantuan funding Nah, dari pemerintah juga gitu. Karena kalau sebenarnya sebenarnya kalau program-program di Indonesia tuh kayak kita kayak udah otomatis bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah ya, karena masyarakat di keluarga-keluarga Indonesia juga apa ya, sangat inisiatif ya. eh, tapi ya akan lebih baik gitu ya kalau bisa dibantu dengan pendanaan dari pemerintah juga gitu, dan secara sistem gitu, kalau bisa diterapkan di semua provinsi yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau selama ini kan komunitas-komunitas kayak keluarga itu mungkin lebih banyak webinar-webinar gitu ya. Nah, mm-mm. kalau bisa meniru ECFI ini kan bisa ada in person gitu, kita bertemu secara langsung Iya. apa dengan orang tua, meskipun waktu aku lihat juga sudah cukup banyak aktivitas bersama ya, orang tua yang ada di Indonesia di dalam komunitas itu bikin kayak apa ya, pertemuan bersama. Aku ada di salah satu komunitas kayak gitu, di LBI juga ada kayaknya, eh, saling sharing di pertemuan itu. Tapi ya itu kalau bisa memang lebih tersistematis, maksudnya di setiap provinsi ada, setiap kota ada, dan aku sih sangat berharap itu bisa menyasar juga untuk keluarga-keluarga yang memang cukup rentan dan secara ekonomi juga masih di bawah rata-rata gitu ya. Karena di sini keluarga dengan ekonomi rata-rata pun bisa mengakses apa family education itu, CFI itu gitu.
pemerintah benar-benar ngasih apa ya eh, eh, akses untuk mereka supaya mereka juga bisa belajar gitu. Ya aku harap sih di Indonesia kayak gitu karena kayak pertemuan atau webinar-webinar keluarga yang diinisiasi sama komunitas-komunitas keluarga di Indonesia itu pada umumnya in general menurut aku memang diakses oleh keluarga-keluarga yang memang sudah berpendidikan, Hmm. memang memang udah punya concern Iya, iya, iya. dan memahami bahwa saya perlu belajar nih tentang ilmu keluarga, ilmu Mhm. parenting. Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang memang mereka tidak punya akses ke sana. Iya, Dan secara level pendidikan memang dia nggak tahu gitu bahwa saya butuh. Dan akhirnya ya keluarga mereka apa ya menjadi keluarga yang apa ya maksudnya pendidikan anaknya itu akhirnya tidak begitu terperhatikan iya. gitu. Jadi Losia nggak Mm. nggak jadi prioritas gitu kan ya. Yes, iya Mhm. betul Mbak. Oke, Mbak, ini kayaknya eh, terlalu seru dan kayaknya nggak cukup buat sejam. Ini pertanyaannya kayak terakhir, tapi aku harus tahu banget dari sudut pandang Mbak Susan gitu ya. Mm. Ini nih Mbak Susan, apalagi tadi cerita gitu ya, lahir di Lampung, kemudian pindah ke Sulawesi, pindah ke Jawa Timur, pindah ke Kupang, ke Bogor, dan sekarang ke Amerika. Ada nggak sih Mbak pemahaman-pemahaman tentang parenting yang Mbak Susan alami, yang Mbak Susan dapatkan, yang dulu tuh waktu di Indonesia merasa itu adalah hal yang benar, tapi ketika Mbak Susan pindah ke Amerika tuh merasa ini kayaknya harus aku pertimbangkan lagi deh. Ada nggak Mbak? Eh, kayak itu pertanyaan yang eh, bikin aku harus mikir lebih dalam ya. Tapi sebenarnya di awal tadi aku juga udah sempat menyampaikan ya waktu aku belajar di Family Social Science ini. Perspektif perspektif aku tuh jadi lebih lebih Puas terbuka gitu ya. lebar gitu ya. Karena waktu dulu masih di Indonesia, waktu aku pengen belajar keluarga karena aku melihat, ini kenapa sih orang tua membesarkan anaknya? Ini kalau orang tua misalkan dia mendidik anaknya dengan pola asuh yang seperti ini, maka anaknya akan tumbuh menjadi anak yang seperti ini. Padahal ketika belajar di Family Social Science tidak selalu seperti itu, karena memang sistem itu juga sangat mempengaruhi, even though aku juga harus menekankan bahwa pengasuhan orang tua itu sangat berperan besar ya. Tapi selain itu memang faktor-faktor yang ada di sekitar orang tua itu juga sangat mendukung komunitasnya atau tetangganya atau orang tua mertua, tetangga yang ada di sekitar itu sangat em, berpengaruh kepada bagaimana cara orang tua juga mendidik anak gitu. Jadi tadinya aku berpikir bahwa maksudnya kayak cuman kalau anaknya jadi seperti ini berarti orang tuanya yang salah. Ya, tidak selalu seperti itu. Akan ada banyak faktor. Jadi tadi ya seperti di awal yang aku bilang, akhirnya kita jadi berhenti untuk mencari kambing hitam. Apa di dalam keluarga itu ketika ada sesuatu yang salah terjadi pada anak ataupun orang tua. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Itu sih kayaknya salah satu hal yang cukup mengubah cara pandang aku ketika belajar ilmu keluarga ini gitu. Aku pun jadi kayak mikir ya barusan, kalau ada sesuatu yang kayaknya agak berbeda dengan anakku, aku tidak perlu menyalahkan diriku sendiri ya. Itu sih Iya pembelaan betul, kayaknya enggak ya. iya, Pas ada hal-hal lain yang juga harus aku pikirkan gitu ya Mbak ya. iya betul betul sekali kayak misalkan em, apa kita kan tahu ya ada apa istilahnya itu it takes a village to Yes, raise a to raise a child gitu child, ya. ya. Tapi kadang tuh em, sistem yang ada di sekitar orang tua, ibu ataupun ayah itu kan kadang nggak begitu mendukung ya. Jadi bisa jadi ibu atau ayah orang tua itu jadi bertanya,
village yang mana nih? Karena aku kayaknya tidak punya village yang suportif seperti itu. Aku tuh nggak punya siapa-siapa gitu. Misalkan untuk mereka yang orang tua, ibu, ayah, single parent mungkin yang tidak punya sistem itu. Jadi aku harus gimana? Ya aku sih pengen menyampaikan ya, kalau hari ini ibu atau ayah orang tua merasa sendirian, perasaan itu tuh valid. Dalam pengasuhan kita kadang punya burnout, ada hari-hari dimana kita merasa rapuh, retak, runtuh. Itu tuh itu wajar, manusiawi, dan perasaan itu tuh valid gitu. Jadi kita tuh jangan merasa bersalah kalau dalam kenyataannya memang support system itu belum ada. Iya. Tapi di saat yang sama gitu ya, juga dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat semasif ini, aku juga percaya bahwa village itu tuh bukan sesuatu, nggak selalu sesuatu yang kita temukan gitu tiba-tiba ada, memang sudah ada di kita gitu. Kadang memang village itu harus kita bangun gitu, sedikit demi sedikit. Jadi kalau menurut aku, eh, langkah pertama itu nggak mesti kayak langsung cari banyak orang gitu, support Ya. system A B C D. Langkah pertama itu justru kita harus berani buka pintu nih, karena seringkali itu bukannya nggak ada orang yang nggak peduli sama kamu gitu, tapi kita tuh suka terbiasa berpikir bahwa minta bantuan itu tanda bahwa kita lemah gitu. That's the point. Ya, padahal sejak kecil itu kan kita diajarkan bahwa manusia Oh, itu saling membutuhkan kan ya. iya. Jadi aku juga ingat, jadi yang dipelajari di Minnesota ini banyak program parenting, bukan dimulai dengan kayak mengajari Mm-mm. ibu cara mendisiplinkan anak, enggak. Justru mereka tuh mulai dari membuat para orang tua tuh saling mengenal. Ya kayak di kelas ECFE itu orang tua kenalan dulu, duduk bareng, minum kopi, anaknya main, mereka ngobrol. Ya sebenarnya kayak kita ketemu teman kita yang udah punya anak masing-masing ya. Terus ya kelihatannya sederhana banget, tapi dari obrolan-obrolan kecil itu akhirnya kita lahir rasa, oh iya ternyata aku nggak sendiri ya, dengar cerita si mbak ini ternyata aku nggak sendiri, oh iya ternyata aku juga pernah ada di posisi itu. Jadi kalau misalkan kita belum punya komunitas yang besar, kita bisa mulai dari lingkaran kecil, mungkin nggak dari tetangga kita kah, ada satu teman kita kah, satu saudara kita kah, atau dari grup pengajian misalkan, komunitas membaca atau komunitas kayak LBI gitu. Jadi eh, jangan pernah kita merasa sendiri. Coba buka pintu itu. Karena kadang tuh satu orang yang benar-benar ngedengerin kita itu jauh lebih berharga daripada kita punya banyak ratusan kenalan gitu. Benar sih. Dan kayaknya tuh eh, kalau misalnya aku, ini sih pengalaman pribadi nih yang Mbak ya, aku mau minta validasinya Mbak Susan nih. Kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu sama sesama ibu itu, terus kita cerita, dia juga cerita. Sebetulnya tuh solusinya tuh ada di kita sendiri ya sih. Dan Iya. kayaknya 80% itu kita tuh cuman pengen didengerin doang sih sebenarnya. Ya nggak sih Mbak? Itu paling nggak sih kayak gitu? Iya, valid, valid. Ya nggak Terutama sih? ibu-ibu ya biasa. Mm-mm. Tapi nggak ibu-ibu juga kadang ya. Ya, in Orang tua general lah ya. aja. Ya, sebagai manusia tuh kan kita ingin didengar. Kita kan punya telinga, jadi ada ini. Dan kita punya mulut untuk berbicara. Jadi Hmm. sangat manusiawi gitu. Ya, kita udah tahu. Cuman kita ingin, ya, Kayak gitu kan? perlu ada validasi itu juga kadang. Bukan validasi bahwa saya si paling A, Ah, B, C, ah, ah. enggak, tapi validasi perasaan itu juga penting. Ya, bahwa kayak oh ya aku begini orang juga ternyata begitu ya udah nggak apa-apa aku juga Mm-mm. ya manusiawi aku wajar kayak gitu iya bener-bener bener. Seru banget gimana kalau misalnya ini jadi salah satu ide tolong LBI dibuat ya Boleh, silakan. dibuat Ayo, ayo. programnya. Oke, wah
Ini seru banget Mbak, tapi sayang banget nih Hmm. waktunya kayaknya udah mepet banget, ya kan? Hmm. Kita nanti mungkin minta lagi tim podcast untuk sesi 2 bersama Mbak Susan. Kita bahas Iya lagi boleh, ayo. dalam. Aku Oke, boleh, aku nanti mengenalkan tentang Family Social Science. Kalau ada penonton-penonton yang tertarik, gimana sih Family Social Science itu? Nanti bisa silakan Iya. bertanya ke saya. Nanti saya dengan senang hati, aku dengan senang hati akan menceritakan gimana sih apa aja yang dipelajari di sini gitu. Iya, seru-seru. Atau mungkin nanti Mbak Susan pulang ke Indonesia, tolong dibuat sekolahnya ya. Nanti aku daftar. Insya Allah, ya Allah, amin, Amin insya ya. Allah. Ah, 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 ah. Amin. Oke, oke. Ibu dan Sister, Masya Allah ya. Aku mungkin catatanku agak cukup banyak, tapi aku hanya akan menyampaikan dua kalimat saja. Yang pertama tadi quote dari Afrika ya. It takes a village to raise a child. Dan kalimat yang kedua, pengasuhan itu ternyata urusan kita bersama. Oke, Mbak Betul Susan, sekali. sebelum kita tutup, aku mau minta Mbak Susan untuk closing statement dulu buat Ibu dan Sister di Siniar Suara Ibu. Silakan, Mbak Susan. Wah, closing statements ya. Aku tuh pernah baca ya, suatu kalimat tentang keluarga ya. Strong families are not the families without problems, but they are the families that know how to face the problems together. Keluarga yang hebat itu dan keluarga yang kuat itu bukanlah keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang kuat itu adalah mereka yang tahu bagaimana menghadapi masalah itu. Jadi dengan tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana mencari source untuk menghadapi masalah itu, keluarga akan menjadi semakin kuat. Dan di mana source itu bisa kita temukan? Pertama dari diri kita sendiri, dan coba untuk cari support system itu di luar dari diri kita sendiri. Bisa dari orang-orang terdekat, bisa dari tetangga-tetangga kita, dan orang-orang lain yang bisa membantu kita gitu. Jadi aku sendiri berharap masa depan nanti kita bisa punya apa ya, keluarga Indonesia yang lebih kuat, punya sistem pendidikan keluarga yang ajak gitu ya, yang bisa kita contoh, mungkin salah satunya seperti yang ada di Minnesota ini gitu. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih, Mbak Susan. Banyak sekali insight yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan nggak cuma aku aja nih yang langsung nyes gitu ya. Dengar semua dari Mbak Susan, tapi Ibu dan Sister yang ada dimanapun berada. Oke, Ibu dan Sister, saatnya Ariana pamit. Terima kasih untuk Ibu dan Sister yang sudah mendengarkan kami selama 1 jam ke belakang. Jangan lupa tetap nantikan Siniar Suara Ibu, karena Siniar Suara Ibu tempat berbagi ilmu, impian, cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Ariana pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.